Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur kembali menggelar sidang kasus penganiayaan menewaskan Prada Luki Cepril Saputra Namo. Di hari ketiga persidangan Rabu 29 Oktober, auditor militer menghadirkan 4 terdakwa, yakni Pratu Ahmad Ahda, Pratu Emiliano de Araujo, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Agenda sidang, pembacaan dakwaan oleh auditor militer Kupang. Dalam dakwaan, 4 terdakwa dijerat dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Keempatnya didakwa melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal. Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai. Primer, pasal 131 ayat 1 junto ayat 3 KUHP junto pasal 55 ke 1 KUHP. Menuntut agar para terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ini diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer 315 Kupang dengan permohonan A. Para terdakwa tetap ditahan, B. Dipanggil dan dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara ini. Di hadapan hakim, Sepriana Paulina Mirpei, ibu Prada Luki, menuntut terdakwa dipenjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Sementara ayah Prada Luki meminta restitusi atau ganti kerugian kepada keluarga korban. Saya seorang ibu kandung, saya tidak pernah memukul anak saya seperti itu, Bapak. Saya sangat sakit hati. Jadi saya mohon Bapak Auditor, Bapak Hakim yang mulia, dari hati saya yang paling dalam sebagai seorang ibu kandung yang kehilangan anak, saya mohon tolong berikan pasal yang benar-benar memberatkan mereka dan pecat semuanya. Kalau bisa penjarakan seumur hidup. Akan meminta hak restitusi dan itu nanti suratnya menyusul. Prada Luki Cepril Saputra Namo, prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Batalion TP834 Waka Ngamere, meninggal dunia pada 6 Agustus setelah diduga dianiaya seniornya. Sebelum meninggal, Prada Luki sempat dirawat secara intensif di unit perawatan intensif RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terdakwa penganiayaan yang mengakibatkan Prada Luki Cepril Saputra Namo meninggal terancam hukuman 9 tahun penjara. Apakah ancaman 9 tahun penjara terhadap terdakwa sudah adil? Kita akan bahas bersama dengan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS, Soleman Ponto. Selamat pagi, Pak Soleman. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Soleman, kalau kita lihat ini dakwaan terhadap terdakwa 9 tahun penjara yang mengakibatkan orang meninggal dunia, ini apakah sudah cukup adil? Kalau kita lihat dengan KUHP penganiayaan sampai membuat orang mati itu 7 tahun. Jadi kalau ini 9 tahun sudah di atas dari pidana umum. Kan ini penganiayaan judulnya kan. Jadi kalau kita lihat dari situ sudah di atas dia. Kalau berencana baru hukuman mati. Ini kan tidak ada berencana. Di situ jelas bahwa di situ adalah penganiayaan judulnya. Lah kalau penganiayaan kalau kita pakai standar pengadilan umum itu 7 tahun. Lah kalau ini 9 tahun kan sudah di atas. Oke, kemudian kalau kita lihat Pak Soleman, ada juga Letu Ahmad Faisal yang merupakan komandan Kompi, ini kan atasan dari Prada Luki sendiri, ini juga sama-sama menyiksa, kemudian melihat dan juga tidak menghentikan proses penganiayaan yang dilakukan oleh para seniornya. Ini juga apakah adil kalau 9 tahun saja, Pak Soleman? Ya, aturannya bagi kalau penganiayaan kan kita tidak bicara lebih dari itu kan. Karena KUHP, kita lihat KUHP aja, pidana umum ya. Pidana umum penganiayaan yang mengakibatkan orang mati pasal 351 itu hukumannya 7 tahun. Jadi kalau ini ambil ada pemberatan jadi 9 tahun.
Oke, kemudian Pak Soleman, ini kan kemudian rasa keadilan dari pihak keluarga ini merasakan kurang gitu ya, kurang adil karena mereka menuntut untuk bisa seumur hidup, kemudian dipecat juga dan ada menuntut ganti rugi. Apakah permintaan keluarga ini sudah tetap tepat dan juga masuk akal, Pak? Nah, kalau kita melihat lagi tadi seumur hidup kan sudah ada lagi aturannya. Kalau itu berencana. Kalau berencana bisa, tapi ini kan tidak ada berencana. Oke. Jika tidak terpenuhi, ya kita tidak bisa maunya saya begini kan tidak bisa. Tapi kan sudah ada aturannya. Kalau ada pidana seperti ini, kalau dia berencana bisa seumur hidup, bisa hukuman mati. Tapi kalau dia penganiayaan mengakibatkan orang mati, pidana umum saja 7 tahun. Jadi kalau ini 9 tahun sudah di atas. Oke, itu kan untuk hukuman pidananya seperti itu. Tapi kalau untuk pemecatan untuk para terdakwa, khususnya semuanya nih 22 terdakwa, apakah sudah pasti akan dipecat juga, Pak Soleman? Nah, nanti itu kebijakan dari para pemimpinnya, komandannya itu hukuman tambahan. Apakah ada hukuman tambahan dipecat dari dinas militer? Biasanya dalam pidana itu sudah ada, tapi ini kalau belum ada, ya kita tunggu dari komandan. Apakah akibat dia ditahan 9 tahun, maka dia tidak ikut berdinas 9 tahun, maka dia diberhentikan, tidak dengan hormat. Begitu. Oke, tapi kalau dari pengalaman sebelumnya, Pak Soleman, ketika ada anggota TNI yang terlibat kasus serupa misalnya, biasanya dipecat, Pak Soleman? Itu dipecat, biasanya dipecat kalau mengakibatkan orang mati ya, itu dipecat. Nah, kita lihat aja nanti setelah ini apakah ada diikuti dengan itu, dengan pemecatan itu. Oke. Karena yang ada kan baru pidananya, hukuman tambahan belum diputuskan, itu belum ada. Ya. Oke, Pak Soleman, kalau kita melihat tadi kan kata Pak Soleman kalau pidana umum 7 tahun gitu ya, dan kemudian didakwa di pengadilan militer ini 9 tahun. Tapi ketika nanti proses sidang berjalan sampai akhirnya vonis, kemungkinan yang akan terjadi di depannya apakah mungkin bisa berkurang menjadi pidana umum 7 tahun atau bisa 9 tahun atau mungkin bisa lebih kalau menurut Anda, Pak? Kalau lebih tidak mungkin, 9 iya. Oke. Kan dihitung mulai dari ditahan. Hukuman 9 tahun terhitung mulai yang bersangkutan ditahan. Ya kalau ditahan sudah berapa tahun dikurangi dengan itu kan. Itu biasa itu seperti itu. Oke, kalau kita melihat ini kasus dari kematian Prada Luki yang bisa Anda cermati apa? Khususnya ini terkait dengan pengawasan karena kan di sana orang yang seharusnya mengawasi atasannya, komandan kompinya ini justru ikut melakukan penganiayaan, melihat dan tidak menghentikan upaya penganiayaan. Kemudian sebenarnya seperti apa pengawasan di sana dan seharusnya sampai tahap mana sih Pak ini tanggung jawabnya? Apakah hanya sampai komandan kompi saja atau bisa ke atasnya lagi? Iya, itu ankom, atasan yang menghukum. Jadi hanya sampai di atas komandannya yang di atas yang bertanggung jawab. Apalagi dia ada di situ. Nah, standarnya apa? Nah, saya tidak tahu standarnya orang ini waktu masuk apa benar memenuhi standar. Kan itu. Jadi di dalam pembinaan, bisa istilah dalam tentara itu pembinaan ya. Di dalam pembinaan itu sudah ada standar-standar. Itu. Nah, ini kelihatannya apakah standar itu ketinggian atau orang ini yang memang fisiknya pas sedang tidak bagus-bagus saja. Itu aja. Oke, tapi apakah tidak ada misalnya standar khusus, misalnya jangan sampai orang ini sudah level misalnya sudah disiksa dalam tanda kutip, dibina fisiknya secara sedemikian rupa, misalnya ada tanda-tanda yang oke ini harus berhenti, seperti apa sih sebenarnya batasan-batasan yang dilakukan saat pembinaan, Pak Soleman? Nggak ada, itu sangat subjektif, kan saya juga pernah merasakan seperti begitu kita kan? Itu sangat subjektif, maka yang menjadi standar paling mendasar itu ketika masuk itu ya masuk yang benar. Jangan sampai masuk karena ada koneksi, karena bapaknya ini, anaknya mungkin ada kurang sedikit, ada kurang dari fisiknya, ada kurang dari ini, tapi karena ada koneksi, ada kenalan, dipaksa masuk. Nah ini yang begini ini yang akan mengakibatkan seperti ini. Oke, tapi kalau misalnya soal budaya, soal pembinaan ini Pak Soleman, apakah juga perlu dibenahi misalnya jangan sampai nih pembinaan yang dinamakan pembinaan fisik ini justru malah lagi-lagi menghilangkan nyawa seseorang gitu Pak?
Bapak silakan lihat aja, kan pembinaan ini bukan baru sekarang. Saya aja sudah 25 tahun mulai masuk 72, lulus tahun 78, itu sudah seperti itu pembinaannya. Jadi kalau saya hitung aja masa dinas saya 33 tahun, ya baru kali ini ada seperti ini. Nah iya kan? Jadi satu dalam berapa 30 tahun. Padahal pembinaannya sudah standar, ya begitu. Baik, baik. Kita nantikan nanti Pak Soleman, kita ikuti juga bagaimana kemudian sidang yang berlangsung terhadap 22 terdakwa. Apakah nanti vonisnya tetap 9 tahun atau mungkin bisa kurang atau bisa di atasnya, kita saksikan bersama. Terima kasih Pak Soleman Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak Soleman. Selamat pagi.